Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera bagi teman-teman semua, bagi kita semua, para rekan-rekan tenaga kesehatan maupun tenaga medis. Perkenalkan, nama saya Dr. Roy Busimantoro. Kebetulan saat ini saya sedang menempuh pendidikan S2 di Urindo, Universitas Respati Indonesia, program studi Magister Kajian Administrasi Rumah Sakit. Teman-teman, pada pagi hari ini saya ingin sharing beberapa hal. Nah, yang ingin saya sharing hari ini adalah terkait dengan apa yang disebut dengan komunikasi efektif. Komunikasi efektif artinya adalah kita menyampaikan kepada teman-teman kita, kolega kita, kemudian juga rekan-rekan sejawat kita, kemudian juga kepada pasien kita, para klien-klien kita, apa yang kita sampaikan bisa dipersepsikan sama dengan maksud dan tujuan apa yang kita inginkan. Nah, apa tujuannya? Tujuannya adalah dengan komunikasi efektif, tidak terjadi miskomunikasi antara kita dengan orang yang menerima pesan, ya, terutama pasien. Yang kedua, dengan komunikasi efektif akan mengurangi dampak kecemasan, terutama kita sebagai tenaga kesehatan tentunya akan mengurangi dampak kecemasan kepada pasien. Dan terakhir, yang ketiga, tujuannya adalah dengan komunikasi efektif kita bisa menjelaskan kepada pasien sehingga pasien atau klien-klien kita menjadi kooperatif, ya. Nah, dalam kaitannya dengan pekerjaan kita dan tugas tanggung jawab kita sebagai tenaga kesehatan, tentunya komunikasi efektif seperti tujuan yang tadi diharapkan sangat penting. Kenapa? Karena pasien atau klien-klien kita wajib mengetahui apa penyakit-penyakit yang mereka derita dan prosedur-prosedur yang harus mereka jalani. Sehingga ya tadi seperti saya jelaskan, tujuan-tujuan tadi bisa tercapai. Kita sebagai tenaga kesehatan bisa menjalankan tugas dan tanggung jawab kita dengan lancar dan mudah. Pasiennya bisa kooperatif, pasiennya tidak cemas, dan pasiennya tidak mengalami miskomunikasi. Ya, itu. Nah, teman-teman sekalian yang baik, sebagai tenaga kesehatan, sebagai tenaga medis, selama ini masih banyak hal yang harus kita perhatikan terkait dengan prinsip-prinsip komunikasi efektif. Ya. Prinsip yang pertama yang harus kita pahami adalah kita selama ini masih menganggap bahwa pasien-pasien kita atau kolega atau klien kita mengetahui tentang apa yang mereka derita, tentang apa yang mereka harus jalani. Padahal prinsip yang penting dari komunikasi efektif adalah kita harus menganggap bahwa pasien-pasien atau klien kita itu belum mengetahui tentang penyakit yang mereka derita atau belum mengetahui prosedur-prosedur yang harus mereka jalani. Seperti itu. Nah, jadi dengan prinsip ini, ketika kita menghadapi pasien atau kita akan memberikan penjelasan kepada pasien, kita harus menganggap bahwa pasien tersebut belum mengetahui tentang kondisi penyakit yang mereka derita atau prosedur yang harus mereka jalani. Nah, caranya seperti apa untuk agar supaya komunikasi efektif ini lebih efektif dan efisien? Dalam komunikasi efektif ini, di awal waktu ketika kita akan berkomunikasi dan menjelaskan kepada pasien, kita wajib untuk menanyakan atau mengkonfirmasi kepada pasien terkait sejauh mana informasi tentang penyakit atau prosedur yang harus mereka jalani. Itu prinsip yang pertama. Kemudian prinsip yang kedua adalah kita harus meyakini dan memahami bahwa pasien-pasien atau klien kita itu butuh informasi. Ya, maksudnya seperti ini. Jadi pasien-pasien yang kita hadapi atau pasien-pasien yang kita harus jelaskan terkait dengan kondisi penyakit mereka maupun prosedur yang mereka jalani harus mendapatkan informasi yang akurat. Misalkan terkait dengan terapi atau pemberian obat yang harus mereka minum.
Ketika pasien datang ke klinik atau ke puskesmas tempat kita kerja, tempat kita melakukan praktek medis atau praktek tenaga kesehatan, pasien datang, kemudian mereka mendapatkan pelayanan kesehatan dan kemudian mereka mendapatkan terapi. Nah, kadang-kadang pasien ini tidak mendapatkan informasi yang jelas terkait terapi yang harus mereka minum atau prosedur-prosedur yang mereka harus jalani. Nah, contohnya adalah ketika pulang dari puskesmas, puskesmas atau dari klinik mereka mendapatkan obat. Ya, salah satu contohnya adalah obat flu. Obat flu ini biasanya adalah anti alergi atau antihistamin. Nah, obat flu atau anti alergi ini biasanya memiliki efek samping khusus, yaitu efek samping sedasi. Efek samping ini sangat berbahaya apabila terjadi atau obat ini diminum ketika si pasien tersebut atau klien kita tersebut sedang atau akan mengendarai kendaraan bermotor. Jadi apabila tidak dijelaskan dengan jelas tentang efek samping obat tersebut, dikhawatirkan pasien tersebut akan mengantuk ketika mengendarai kendaraan dan kemudian mereka akan membahayakan diri mereka sendiri atau orang lain. Dan kemudian prinsip yang ketiga, yang terakhir adalah bahwa kita ketika melakukan komunikasi yang efektif adalah harus menggunakan bahasa yang jelas, sederhana, dan mudah dipahami pasien. Artinya seperti ini. Kadang kita sebagai tenaga kesehatan atau sebagai tenaga medis masih sering menjelaskan kepada pasien menggunakan bahasa-bahasa medis atau bahasa-bahasa kesehatan yang tidak dipahami oleh orang awam. Nah, hal ini perlu kita pahami betul bahwa kita harus bisa menjelaskan kepada mereka dengan bahasa yang jelas dan sederhana. Artinya, kita harus memahami tentang kondisi dan juga keadaan pasien, juga diagnosis pasien tersebut dengan sepaham-pahamnya, sehingga ketika kita menjelaskan kepada mereka, kita bisa semacam menganalogikan atau membuat suatu kiasan-kiasan sehingga pasien ini menjadi lebih paham terkait penyakit yang mereka derita. Nah, kemudian bahasa yang jelas dan sederhana ini juga harus didasari dengan etika dan attitude yang baik, di mana etika dan attitude yang baik ini contohnya adalah tentunya ketika kita berbicara dengan orang yang lebih tua, ya, orang yang memiliki latar belakang tertentu, ada perbedaan khusus ketika kita menjelaskan dibandingkan dengan ketika kita berbicara dengan orang yang seumuran dengan kita atau lebih muda. Nah, inilah yang perlu diperhatikan terkait tujuan dan prinsip-prinsip komunikasi efektif bagi kita sebagai tenaga kesehatan, tenaga medis, ya, sebagai praktisi kesehatan. Nah, harapannya apa yang saya sharing ini, apa yang saya bagikan kepada teman-teman ini bisa bermanfaat dan bisa diterapkan oleh teman-teman di dalam pekerjaan teman-teman, baik sebagai tenaga medis maupun tenaga kesehatan di layanan-layanan tempat teman-teman bekerja. Nah, demikian sharing dari saya. Sebelum saya tutup sharing saya ini, izinkan saya membaca pantun. Hujan tiba bunga menguntung, enak sambil makan ketupat. Saya ucapkan wassalamualaikum. Semoga sharing saya ini bermanfaat.